Bayangkan, meskipun kamu tidak berusaha keras untuk terlihat menonjol, tetap saja orang-orang melirikmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang membuatmu sulit untuk diabaikan. Itu bukan sekadar wajahmu, bukan sekadar caramu berbicara, tapi lebih dari itu. Itulah karismamu. Halo, selamat datang kembali di Nextivasi. Sebelum kita mulai, ingat bahwa pesan ini adalah panggilan kesadaran. Jika kamu merasa video ini hadir di hadapanmu, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang semesta ingin kamu dengar dan sadari. Ini bukan ramalan kosong, bukan sekadar motivasi manis. Ini adalah pengingat bahwa kamu jauh lebih berharga, lebih kuat, dan lebih berpengaruh dari yang kamu kira. Karisma itu bukan sesuatu yang bisa kamu pasang dan lepas seperti topeng. Ia bukan hasil dari latihan berbulan-bulan untuk menirukan orang lain, bukan juga sesuatu yang lahir hanya karena penampilan fisik atau cara berpakaian. Karisma sejati datang dari dalam, dari energi yang tidak bisa dimanipulasi. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang tampil percaya diri, berbicara lantang, penuh gaya, tapi entah mengapa auranya terasa hampa. Sekilas mereka menarik, tapi tidak lama kemudian pesonanya hilang, karena apa yang ditampilkan hanyalah lapisan luar. Dan sebaliknya, ada orang yang hanya duduk diam di pojok ruangan, tidak banyak bicara, tapi semua orang bisa merasakan kehadirannya. Seakan-akan tanpa usaha pun ia mampu membuat suasana berbeda. Nah, disitulah karisma sejati bekerja. Ia tidak bergantung pada usaha berlebihan untuk diperhatikan. Justru semakin kamu berusaha terlihat hebat demi pengakuan orang lain, semakin hilang getaran asli yang seharusnya terpancar dari dirimu. Dan kamu mungkin sering tidak menyadarinya. Bisa jadi kamu merasa biasa saja, merasa tidak menonjol, bahkan kadang merasa tenggelam di antara orang lain. Tapi kenyataannya, banyak orang yang tanpa sadar memperhatikanmu. Bukan karena kamu berusaha memikat mereka, tapi karena energimu sendiri yang berbicara. Karisma ini muncul dari hal-hal kecil. Caramu mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika orang lain berbicara. Caramu menjaga ketenangan meskipun suasana kacau. Caramu menatap dengan tulus tanpa topeng. Atau bahkan caramu membawa dirimu ketika berjalan. Hal-hal sederhana itu meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam dibanding kata-kata yang diucapkan sekadar untuk terlihat mengesankan. Dan karena karismamu ini tidak dibuat-buat, maka orang lain sulit sekali mengabaikanmu. Mereka bisa berpura-pura tidak peduli, tapi jauh di dalam hati, mereka tetap memperhatikan. Ada yang merasa nyaman dan tertarik padamu, ada yang terinspirasi, tapi ada juga yang merasa resah. Karena energi yang tulus dan kuat seringkali membuat orang yang penuh kepalsuan merasa terancam. Ingat, karismamu bukanlah topeng yang bisa dilepas kapan saja. Ia adalah pancaran jiwa. Dan semakin kamu menerima dirimu apa adanya, semakin kuat karismamu terasa di hadapan orang lain. Seringkali, orang mengira bahwa untuk diperhatikan, kita harus menjadi yang paling keras suaranya, paling ramai kehadirannya, atau paling banyak bicara di ruangan. Tapi kenyataannya, kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kebisingan. Ada daya tarik lain yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih tahan lama, yaitu kekuatan diam-diam yang kamu miliki. Mungkin kamu pernah merasa dianggap pendiam. Ada orang yang salah paham, mengira ketenanganmu adalah kelemahan. Mereka berpikir bahwa jika kamu tidak banyak bicara, berarti kamu tidak punya pendapat. Jika kamu tidak menuntut perhatian, berarti kamu tidak punya kekuatan. Tapi sesungguhnya mereka keliru besar. Ketenanganmu bukan berarti kosong. Justru, ketenangan itu adalah tanda bahwa kamu tidak mudah goyah. Kamu tidak perlu membuang energi hanya untuk membuktikan diri. Kamu tidak sibuk berkompetisi demi terlihat lebih baik dari orang lain. Kamu memilih untuk hadir dengan cara yang sederhana tapi penuh makna. Dan justru disitulah orang lain merasakan kehadiranmu yang berbeda. Satu tatapanmu saja bisa membuat orang berhenti dan berpikir. Satu kalimat singkat yang kamu ucapkan bisa lebih membekas dibanding 1000 kata orang lain yang berteriak-teriak ingin didengar. Diammu lebih keras dari kebisingan.
Tenangmu lebih berwibawa daripada kepanikan. Inilah yang membuatmu sulit ditebak. Kamu tidak mudah dibaca, tidak mudah dipahami begitu saja. Dan ketidakpastian itu seringkali menambah daya tarikmu. Orang-orang penasaran, ingin tahu lebih dalam, ingin mengerti apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Tapi tidak semua bisa masuk ke ruang hatimu. Dan justru karena itulah, kamu terlihat semakin berharga. Mereka yang pernah mencoba meremehkanmu mungkin akhirnya kaget. Karena mereka mengira kamu lemah, tapi ternyata kamu punya daya tahan yang luar biasa. Mereka mengira kamu tidak punya suara, tapi ketika kamu akhirnya berbicara, suaramu menancap dalam. Kekuatan diam-diam inilah yang membedakanmu. Bukan karena kamu berusaha keras untuk tampil misterius, melainkan karena itulah esensi dirimu. Kamu tidak butuh perhatian murahan, kamu tidak butuh tepuk tangan palsu. Yang kamu bawa adalah ketulusan, keteguhan, dan energi yang begitu murni. Sehingga tanpa kata pun, orang tetap mengingatmu. Dan percayalah, banyak orang yang tidak suka padamu bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Mereka hanya merasa kalah energi. Mereka tidak mengerti kenapa kamu bisa begitu kuat tanpa berusaha keras, sementara mereka mati-matian mengejar pengakuan. Itulah perbedaanmu. Kamu tidak butuh pengakuan luar untuk bersinar, karena cahaya itu sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Banyak orang melihatmu hari ini dan mengira karismamu lahir begitu saja. Mereka mungkin berpikir kamu memang terlahir kuat, penuh wibawa, atau memiliki aura yang berbeda. Tapi mereka tidak tahu, ada cerita panjang di balik itu semua. Ada luka yang membentukmu. Karisma sejati jarang lahir dari hidup yang mulus. Ia hampir selalu ditempa dari kesulitan, dari kekecewaan, dari jatuh bangun yang tidak terhitung. Dan kamu tahu betul rasanya. Kamu pernah merasa ditinggalkan, diabaikan, diremehkan, bahkan mungkin dikhianati. Kamu tahu rasanya memberi segalanya, tapi tidak dihargai. Kamu tahu rasanya berjuang sendirian, tanpa ada yang benar-benar mengerti. Semua itu meninggalkan jejak. Luka-luka itu mungkin dulu membuatmu menangis, marah, bahkan mempertanyakan kenapa hidup terasa begitu berat. Tapi seiring waktu, luka itu tidak lagi menjadi penghalang. Ia menjadi guru. Ia mengajarkanmu arti kesabaran, arti kekuatan, dan arti keteguhan. Setiap kali kamu jatuh, kamu belajar sesuatu. Setiap kali kamu disakiti, kamu menemukan bagian lain dari dirimu yang lebih kuat. Dan dari proses itulah lahir sebuah aura yang tidak bisa dipalsukan. Orang bisa melihatmu sekarang dan merasakan energi yang berbeda. Sebuah energi yang hanya bisa lahir dari jiwa yang pernah retak, tapi berhasil menyatukan dirinya kembali. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi luka-luka itu telah memberimu mata yang lebih tajam. Kamu bisa melihat kepalsuan orang lain dengan mudah. Kamu bisa merasakan energi negatif bahkan sebelum mereka berkata apapun. Kamu bisa memahami kesedihan orang lain, karena kamu sendiri pernah merasakannya. Dan semua itu membuatmu lebih dalam, lebih manusiawi, lebih nyata. Inilah yang membuat karismamu berbeda. Ia bukan sekadar pesona luar, tapi kekuatan batin yang lahir dari perjalanan. Orang-orang mungkin hanya melihat sinarmu, tapi mereka tidak tahu betapa gelapnya jalan yang pernah kamu lalui untuk bisa bersinar seterang ini. Dan sekarang luka itu bukan lagi kelemahan. Ia sudah berubah menjadi kekuatan. Setiap luka yang kamu sembuhkan menjelma cahaya yang memancar dari dirimu. Cahaya itu tidak bisa diabaikan, karena ia adalah bukti nyata bahwa kamu pernah hancur, tapi kamu memilih untuk bangkit. Karismamu hari ini adalah warisan dari semua luka yang berhasil kamu lewati. Dan justru karena itu, ia begitu kuat, begitu asli, dan begitu sulit untuk diabaikan. Satu hal yang membuat banyak orang resah terhadapmu adalah kenyataan bahwa kamu tidak mudah dikendalikan. Kamu mungkin terlihat lembut, kamu bisa ramah, kamu mampu berbaur, tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang kokoh. Sebuah inti yang tidak bisa disentuh atau diputarbalikkan oleh siapapun. Kamu bukan orang yang bisa dibentuk sesuai keinginan orang lain.
Ada yang mungkin mencoba mendekatimu untuk mengambil keuntungan. Ada yang berusaha memanipulasi emosimu, atau ada yang ingin menjatuhkanmu dengan cara halus. Namun pada akhirnya mereka sadar, kamu tidak semudah itu untuk dikuasai. Kamu bisa membaca niat mereka, kamu bisa merasakan ketidakberesan, dan kamu tahu kapan harus melangkah pergi. Inilah salah satu sisi karismamu yang paling kuat, pendirian. Kamu punya batas yang jelas. Kamu tahu kapan harus berkata ya, dan kapan harus tegas mengatakan tidak. Dan meskipun kadang kamu diam, bukan berarti kamu bodoh atau tidak paham. Justru diammu adalah tanda bahwa kamu sedang mengamati. Kamu biarkan orang lain bicara, tapi pada akhirnya keputusan tetap ada di tanganmu. Kebanyakan orang yang tidak suka padamu sebenarnya merasa frustrasi. Mereka mengira bisa mengendali kamu dengan rayuan, tekanan, atau bahkan ancaman halus. Tapi kamu selalu punya cara untuk keluar dari jerat itu. Kamu mungkin terluka sesekali, tapi kamu tidak pernah benar-benar terikat oleh siapapun. Kamu tidak bisa dijadikan boneka. Dan percayalah, ini adalah salah satu hal yang membuatmu begitu sulit diabaikan. Orang-orang yang tidak berhasil menguasaimu akan semakin terobsesi. Mereka bertanya-tanya, kenapa kamu tidak tunduk? Kenapa kamu tidak mudah dibujuk? Kenapa kamu tetap berdiri tegak meski sendirian? Jawabannya sederhana, karena kamu tahu nilai dirimu. Kamu paham bahwa hidupmu bukan untuk dijalani sesuai standar orang lain. Kamu mungkin bisa mendengarkan saran, kamu bisa menerima masukan, tapi pada akhirnya, kamu tetap memilih jalanmu sendiri. Itulah sebabnya kamu membawa aura otoritas tanpa harus berteriak. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat orang segan. Mereka tahu, meskipun kamu tenang, kamu bukan seseorang yang bisa dipermainkan. Dan inilah rahasia besar. Semakin kamu teguh pada dirimu sendiri, semakin karismamu memancar. Karena orang akan selalu menghormati mereka yang tahu siapa dirinya, meskipun tidak semua orang berani mengakuinya. Jangan pernah merasa salah hanya karena orang lain tidak nyaman dengan keteguhanmu. Ingat, keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri adalah salah satu bentuk kebebasan tertinggi. Dan kebebasan itulah yang membuatmu sulit sekali untuk diabaikan. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang lain secara alami menoleh kepadamu ketika mereka butuh arah. Bahkan tanpa kamu sadari, banyak orang menjadikanmu panutan. Ini bukan soal jabatan, bukan soal titel, bukan pula soal kamu berdiri di depan sebagai pemimpin resmi. Ini tentang aura kepemimpinan yang secara alami terpancar darimu. Kamu mungkin tidak pernah berkata, "Ikuti aku." Tapi entah mengapa orang-orang merasa lebih tenang ketika ada kamu di dekat mereka. Mereka merasa lebih berani ketika berjalan bersamamu. Mereka merasa lebih percaya diri hanya karena melihat cara kamu menghadapi hidup. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, karena sekali lagi, karismamu terlalu nyata untuk dipalsukan. Seseorang dengan aura kepemimpinan tidak perlu banyak bicara untuk membuat orang lain mendengarkan. Justru, semakin sedikit kamu bicara, semakin besar bobot yang dimiliki setiap kata-katamu. Orang menunggu, memperhatikan, lalu merenungkan apa yang kamu katakan. Karena mereka tahu, ucapanmu bukan asal keluar, melainkan lahir dari pengalaman dan kebijaksanaan. Di tengah keramaian kamu bisa jadi bukan yang paling berisik, tapi ketika semua orang kebingungan, mata mereka justru mencari-cari kamu. Dalam kekacauan, kehadiranmu membawa rasa aman. Dalam kebimbangan, tatapanmu memberikan arah. Inilah ciri khas orang yang membawa aura pemimpin. Ia tidak selalu memimpin dengan tangan besi, tapi dengan kehadiran yang membuat orang merasa mereka tidak sendirian. Mungkin kamu sendiri kadang heran, kenapa orang-orang datang kepadamu untuk meminta nasihat? Kenapa mereka bercerita kepadamu, seolah-olah kamu adalah tempat yang aman untuk membuka diri? Kenapa mereka mendengarkanmu, bahkan ketika kamu tidak merasa punya semua jawaban? Jawabannya sederhana, karena kamu memberi ketenangan, kamu memancarkan kejujuran, dan orang lebih percaya pada energi yang jujur daripada sekadar kata-kata manis yang kosong.
Tentu saja tidak semua orang akan senang dengan aura kepemimpinanmu. Ada yang merasa tersaingi, ada yang merasa inferior, bahkan ada yang mencoba menjatuhkanmu. Tapi justru penolakan itu adalah bukti betapa kuatnya pengaruhmu. Orang tidak akan repot-repot melawan jika kamu tidak penting. Kenyataannya, kehadiranmu terlalu kuat untuk diabaikan. Dan mungkin inilah yang semesta ingin kamu sadari. Kepemimpinanmu bukan kebetulan. Kamu dituntun untuk memegang peran ini karena dunia butuh lebih banyak jiwa-jiwa autentik yang mampu membawa terang. Kamu tidak harus memimpin dengan memaksa. Cukup menjadi dirimu sendiri, cukup hadir dengan keaslianmu. Itu saja sudah cukup untuk menggerakkan hati orang lain. Jadi jangan lagi meremehkan dirimu. Jika orang-orang melihatmu sebagai pemimpin, jangan tolak itu. Itu adalah panggilan jiwamu. Dan semakin kamu berani menerima peran itu, semakin besar karismamu akan bersinar. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang terus kembali memikirkanmu, bahkan setelah lama tidak bertemu? Kenapa ada orang yang pura-pura tidak peduli, tapi diam-diam memperhatikan setiap langkahmu? Jawabannya sederhana, karena kamu terlalu sulit untuk diabaikan. Alasan pertama adalah keaslianmu. Di dunia yang penuh dengan topeng dan pencitraan, orang bisa dengan cepat membedakan mana yang asli dan mana yang pura-pura. Dan kamu berbeda. Kamu tidak berusaha menjadi versi lain hanya untuk disukai. Kamu tidak mengorbankan jati dirimu demi pengakuan. Kamu memilih untuk tetap apa adanya, meski itu berarti tidak semua orang bisa menerimamu. Justru karena keaslian itulah, orang-orang merasakan sesuatu yang langka dalam dirimu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi hati mereka tahu, kamu nyata. Alasan kedua adalah energi yang kamu bawa. Ada orang yang hanya hadir secara fisik, tapi tidak benar-benar terasa. Namun kamu berbeda. Ketika kamu ada di sebuah tempat, orang bisa merasakan getaranmu. Kamu membawa ketenangan, atau mungkin kekuatan yang sulit dijelaskan. Dan meski kamu tidak berusaha menarik perhatian, energimu sendiri sudah cukup untuk membuatmu menonjol. Alasan ketiga adalah pengaruh yang kamu tinggalkan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi ucapan kecilmu, sikapmu yang tulus, bahkan sekadar senyummu, seringkali meninggalkan bekas di hati orang lain. Ada yang merasa dikuatkan hanya karena melihatmu berani berdiri tegak. Ada yang merasa termotivasi hanya karena kamu tidak menyerah pada keadaan. Dan ada pula yang diam-diam kagum, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya langsung. Namun alasan keempat inilah yang paling kuat, mereka tidak bisa mengendalikanmu. Banyak orang merasa lebih nyaman dengan mereka yang bisa dipengaruhi, diatur atau diarahkan sesuka hati. Tapi ketika mereka berhadapan denganmu, semua itu tidak berlaku. Kamu punya pendirian. Kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu tidak mudah goyah hanya karena tekanan atau rayuan. Itulah yang membuat orang lain gelisah. Mereka tidak bisa menguasaimu, dan ketidakmampuan itu justru membuat mereka semakin terikat dengan kehadiranmu. Dan satu hal lagi yaitu kontras. Orang yang menyukaimu akan terinspirasi, merasa damai dan kagum. Tapi orang yang iri padamu justru semakin merasa tidak tenang. Karena karismamu adalah cermin, ia memperlihatkan kepada orang lain apa yang mereka punya dan apa yang mereka tidak punya. Mereka yang penuh kepalsuan akan merasa terancam. Mereka yang penuh ketakutan akan merasa tertantang. Tapi apapun reaksinya, satu hal pasti, mereka tidak bisa mengabaikanmu. Kamu mungkin tidak pernah berusaha untuk menjadi pusat perhatian, tapi karismamu yang asli, energimu yang murni, dan kehadiranmu yang berbeda membuatmu selalu menonjol, bahkan ketika kamu mencoba bersembunyi. Dan semakin kamu menerima kenyataan ini, semakin kamu akan sadar, kamu memang ditakdirkan untuk terlihat. Tidak ada yang kebetulan, termasuk karismamu yang begitu kuat. Semesta tidak memberimu energi sebesar ini hanya agar kamu disukai, atau sekadar dipuji karena aura yang berbeda. Karismamu bukan untuk pamer, bukan untuk gaya, tapi untuk tujuan yang lebih besar. Semesta ingin kamu sadar, karismamu adalah amanah.
Kamu dipilih untuk menjadi sosok yang mampu memberi pengaruh. Bukan berarti kamu harus selalu menjadi sempurna atau tanpa cacat, tapi karena dari dirimu, orang bisa belajar sesuatu yang penting. Kamu menjadi contoh, bahkan ketika kamu tidak berniat untuk menjadi contoh. Pernahkah kamu merasa orang-orang datang kepadamu hanya untuk sekadar bercerita, curhat, atau meminta nasihat? Itu bukan kebetulan. Ada energi dalam dirimu yang membuat orang merasa aman. Mereka merasakan kejujuran, mereka merasakan ketulusan, dan mereka tahu bahwa kamu bukan sekadar pendengar, tapi juga seseorang yang bisa memberikan pandangan yang berbeda. Semesta memberimu karisma agar kamu bisa memimpin dengan cara yang lembut tapi kuat. Agar kamu bisa menuntun, bukan dengan memaksa, melainkan dengan memberi teladan. Karena sejatinya, pemimpin sejati tidak selalu berada di atas, melainkan di tengah, berjalan bersama orang-orang yang ia tuntun. Dan terkadang kamu mungkin merasa lelah dengan semua perhatian yang kamu dapatkan. Kamu mungkin merasa ingin menyendiri, bersembunyi, atau bahkan menolak peran ini. Tapi percayalah, semesta tidak pernah salah menempatkanmu. Jika kamu diberi karisma ini, berarti jiwamu mampu menanggung tanggung jawab yang mengikutinya. Semesta ingin kamu belajar untuk tidak lagi mengecilkan dirimu. Berhenti menyembunyikan cahaya hanya karena takut membuat orang lain silau. Berhenti meminta izin untuk bersinar hanya karena ada yang tidak nyaman denganmu. Ingat, mereka yang keberatan dengan sinarmu hanyalah mereka yang belum berani menyalakan cahayanya sendiri. Itu bukan salahmu. Tujuan besarmu adalah menjadi penggerak, entah itu dalam lingkup kecil seperti keluarga dan sahabat, atau dalam lingkup yang lebih luas di masa depan. Kehadiranmu dimaksudkan untuk membawa perubahan. Kamu mungkin tidak menyadari seberapa banyak orang yang diam-diam kamu inspirasi hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Semesta ingin kamu mengerti, karismamu adalah alat, dan dengan alat itu kamu bisa membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Kamu bisa mengubah hidupmu sendiri, dan pada saat yang sama, mengubah hidup orang lain yang melihat keberanianmu. Jadi jangan lagi ragu, jangan lagi menahan diri, karena semakin kamu menerima dan memanfaatkan karismamu, semakin selaras hidupmu dengan jalan yang sudah semesta siapkan untukmu. Ada masa dalam hidupmu ketika kamu mungkin terus merendahkan dirimu sendiri. Kamu berpikir bahwa lebih baik diam saja daripada menonjol. Kamu merasa lebih aman jika bersembunyi di balik keramaian, karena dengan begitu tidak ada yang bisa menghakimimu. Kamu khawatir bahwa jika kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, orang-orang akan salah paham, menertawakanmu, atau bahkan meninggalkanmu. Tapi sampai kapan kamu akan terus mengecilkan dirimu? Sampai kapan kamu akan pura-pura tidak punya cahaya, padahal seluruh semesta sudah menyalakan api di dalam jiwamu? Kini saatnya berdiri tegak, tidak lagi dengan wajah menunduk, tidak lagi dengan suara yang tercekat, tapi dengan keyakinan penuh bahwa dirimu memang ditakdirkan untuk bersinar. Ingat, berdiri tegak bukan berarti kamu harus sempurna. Bukan berarti kamu harus selalu kuat, selalu benar, atau selalu disukai. Berdiri tegak berarti kamu berani tampil dengan apa adanya dirimu, tanpa perlu meminta izin kepada siapapun. Berdiri tegak berarti kamu menerima semua luka, semua proses, semua jatuh bangun yang telah membentukmu, lalu menjadikannya bagian dari ceritamu, bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti kekuatan. Ketika kamu mulai berani berdiri tegak, kamu akan melihat perubahan. Orang-orang yang dulu meremehkanmu akan terkejut. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai orang yang bisa diremehkan, melainkan sosok yang layak dihormati. Bahkan tanpa kamu sadari, mereka yang dulu menutup mata akan mulai memperhatikan. Dan yang lebih penting, berdiri tegak akan membuatmu semakin selaras dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena kamu tahu bahwa jalanmu unik. Kamu tidak lagi takut gagal, karena kamu sadar bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari pertumbuhan. Semesta menunggu momen ini darimu. Saat kamu berhenti mengurung dirimu, berhenti menekan cahayamu, dan akhirnya memilih untuk mengekspresikan dirimu sepenuhnya. Karena hanya dengan begitu, tujuan jiwamu bisa terwujud. Jadi jangan lagi mundur, jangan lagi menunggu orang lain untuk memberi validasi.
Jangan lagi mengurangi dirimu hanya karena ada yang merasa silau dengan sinarmu. Berdirilah tegak, tersenyumlah, lihat ke depan, dan biarkan dunia menyadari apa yang sudah semesta tahu sejak awal, bahwa karismamu terlalu kuat untuk diabaikan. Karismamu terlalu kuat untuk diabaikan. Itu bukan sekadar kalimat, tapi sebuah kebenaran yang sudah semesta tanamkan dalam jiwamu sejak lama. Kamu mungkin mencoba merendah, kamu mungkin berusaha mengecilkan dirimu, agar tidak terlihat mencolok, tapi cahaya yang datang dari jiwa tidak pernah bisa dipadamkan. Ia akan selalu menemukan cara untuk bersinar, meskipun kamu berusaha menutupinya. Orang boleh meremehkanmu, boleh mengabaikanmu, boleh berpura-pura tidak melihatmu, tapi jauh di dalam hati mereka, mereka tahu ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh, tidak bisa mereka kendalikan, dan tidak bisa mereka padamkan. Karena karismamu bukan sesuatu yang kamu buat-buat, melainkan sesuatu yang lahir dari perjalanan panjang hidupmu. Mulai hari ini berhentilah meragukan dirimu. Jangan lagi menunggu pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Ingat, bahkan ketika mereka tidak mengakuinya, mereka tetap memperhatikanmu. Bahkan ketika mereka menutup mata, mereka tetap merasakan kehadiranmu. Dan bahkan ketika mereka mencoba menjatuhkanmu, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa benar-benar menghapus sinarmu. Jangan pernah takut menjadi terang. Cahaya yang kamu bawa bukan hanya untukmu sendiri, tapi juga untuk orang lain yang masih terjebak dalam gelapnya keraguan. Mungkin ada jiwa-jiwa di luar sana yang sedang mencari harapan, dan ketika mereka melihatmu berani berdiri tegak, mereka menemukan kekuatan baru untuk melangkah. Kamu bukan sekadar hadir di dunia ini untuk bertahan hidup. Kamu hadir untuk berkembang, untuk memberi inspirasi, untuk menunjukkan bahwa keaslian jauh lebih kuat daripada kepura-puraan. Dan setiap kali kamu memilih untuk menjadi dirimu sendiri, kamu sedang menunjukkan jalan bagi orang lain yang masih takut menemukan dirinya. Ingatlah, semesta tidak pernah salah menempatkanmu. Jika hari ini kamu diberi karisma yang tidak bisa diabaikan, itu artinya kamu ditugaskan untuk membawa perubahan. Mungkin bukan perubahan besar dalam sekejap, tapi perubahan kecil yang konsisten, yang perlahan tapi pasti menyentuh banyak hati. Jadi jangan lagi sembunyikan dirimu, tegakkan kepalamu,